Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tes suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran ya, oke. Perkenalkan, nama saya Tiwi yang akan jadi moderator selama sharing kita berlangsung ya. Di sini saya ditemani oleh Ibu Ayam. Selamat datang Ibu Ayam. Ya, alhamdulillah selamat datang Mbak Dewi dan bunda-bunda semuanya. Terima kasih Bu Ayam sudah menyempatkan waktunya ya. Dan terima kasih juga untuk bunda-bunda yang sudah hadir karena sudah menyempatkan waktunya. Nah, momen kita kali ini itu termasuk dalam materi kelas Masa Pintar ke-9 ya. Jadi sudah termasuk gitu. Hari ini kita mau masak apa, Bu? Ya, hari ini saya mau masak telur barendo. Saya lihat telur barendo di sini bunda-bunda belum ada yang recook. Terus cara memasak telur barendo itu memang ada teknik tersendiri. Jadi tidak seperti telur dadar atau telur ceplok biasa. Dan telur barendo itu enak banget loh, enak banget. Terus dibikin buka sampai sahur itu masih bisa. Tapi kalau telur biasa itu kita bikin tuh nanti untuk sahur itu sudah seperti kaku. Jadi memang harus anget-anget begitu. Tapi telur barendo itu tidak. Nah, di situ. Gitu Mbak Tiwi. Bisa dimulai. Silakan Ibu. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semua? Alhamdulillah, tentu saja kita sehat semua ya. Kita sudah memasuki puasa hari kelima. Masya Allah, nggak terasa sudah hari kelima dan sudah mau berakhir dari kelas Masa Pintar ini. Senang sekali bunda-bunda pada aktif untuk recook dan terima kasih juga bunda-bunda banyak yang semula susah masak, yang semula masaknya lama, alhamdulillah kita bisa masak dengan cepat. Dan ternyata masak itu tidak sesulit yang dibayangkan, tidak seribet yang dibayangkan. Apalagi kita masaknya pakai hati. Dan kalau kita masak pakai hati, tentu hasilnya akan lebih enak dan waktunya akan terasa ringan, akan terasa cepat. Nah, selalu saya masak dengan 2 tungku. Kenapa? Saya sengaja masak dengan 2 tungku kiri kanan supaya waktu memasaknya adalah cepat dan praktis dan kita bisa mengerjakan yang lain dengan waktu yang pendek itu. Dan tetapi dengan adanya masak 2 tungku, kita butuh konsentrasi. Ya, butuh konsentrasi cuma sebentar. Kenapa butuh konsentrasi? Kalau tidak konsentrasi, kita masak dengan 2 tungku, kita bisa gosong. Nah, kalau kita gosong tentu hasilnya akan tidak maksimal. Tentu saja ketika kita numis bawang merah, kalau gosong awas loh Bunda, rasanya beda, rasanya beda. Nah, begitu Bunda. Jadi kalau kita mau masak memang totalitas. Kemarin juga di kelas ini atau di kelas 1 lainnya ya, kalau ayam dan tahu dimasak bareng mau jadiin ayam panggang, ayam kecap, Santaran ya? Oh, Santaran ya, maaf, jadi nggak lanjut deh. Di kelas ini banyak juga yang daun katesnya ada yang sudah menemukan, ada yang belum, masih ada pahit sedikit ya. Tapi kemungkinan kalau pahit sedikit itu mungkin waktu merebusnya kurang maksimal. Jadi dengan ampo itu betul-betul bisa menghilangkan rasa pahitnya. Dan rasa pahitnya hilang. Mbak Tiwi pernah coba Mbak Tiwi dan kates dan tidak pahit ya? Ya. Terus tadi juga ada pertanyaan pare. Nah, pare itu memang ada beberapa jenis pare. Tadi Bunda Wati sudah mengirimkan. Ya, kalau parenya yang warnanya agak putih itu tidak pahit. Kalau diremes-remes gitu nanti pahitnya mungkin tinggal 1% atau bahkan tidak pahit. Tapi kalau parenya yang pare hijau itu memang walaupun sudah diremes-remes itu tetap pahit. Tetapi begitulah kemurahan Allah. Allah menciptakan pare yang pahit dan ada pare yang tidak pahit. Karena apa? Ada orang yang benar-benar suka dengan pare yang pahit. Jadi ada sensasinya. Kita menikmati enaknya pare itu di pahitnya. Ada yang begitu, begitu baiknya Allah ya menciptakan pare yang pahit, ada juga pare yang tidak pahit. Nah, tergantung Bunda pilih suka pare yang mana, yang agak putih itu tadi Bunda Wati sudah
mengirimkan. Nah, terus alhamdulillah juga dari yang ikut dari kelas ini ada yang juga sukses juga selama bulan Ramadan jualan es sarang burung. Ada juga. Ada jualan es sarang burung, es rumput apa itu? Es timun. Wah, sukses japri ke saya. Saya rame banget esnya. Wah, syukur alhamdulillah bisa memanfaatkan peluang dari ini. Oke, baik Bunda. Hari ini kita akan memulai masak dulu ya. Sambil masak nanti kita ada tanya jawab. Jadi telur barindo ini ada tekniknya tersendiri, cara memasukkan telurnya dan bagaimana apinya. Nah, itu yang harus kita pelajari bersama. Di sini saya menggunakan telurnya 3 saja Bunda. Karena ini puasa semua nih. Ada satu cucu saya yang sudah kurang sehat. Ya udah nanti buat dia. Tapi kalau kebanyakan nggak habis. Nah, terus saya juga kentangnya menggunakan kentang yang kecil karena cuma 3. Lalu wortelnya juga wortel yang kecil. Lalu ini ada daun bawang yang sudah saya haluskan. Lalu ini ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan garam. Nah, andai kan ini nggak masak telur balendo, Bunda cukup telur biasa saja. Berapa tahu ukuran telur 1 butir? Nah, kalau Bunda mau masak telur 1 butir, mungkin bingung garamnya, takut keasinan atau takut kurang asin. Lah ukuran yang pas ketika masak 1 butir telur itu 1 jimpit. Jadi ambil garam 1 jimpit begitu. Untuk 1 butir telur itu sudah pas. 1 jimpit begitu. Nah, tapi kalau telurnya mau ditambahkan bahan lain seperti garam dan seperti daun bawang dan seperti ada wortel, tentu saja ditambahkan. Sudah saya tuliskan begitu. Nah, baik Bunda. Saya parutannya menggunakan parutan singkong. Sepertinya agak besar parutannya. Kalau menggunakan parutan keju terlalu halus. Ini agak kasar. Ini murah sekali kok. Beli di toko, di tempat yang jual pesto, ada yang jual bahan-bahan apa itu alat dapur. Nah, itu ada. Oke. Baik, Mbak Dewi bisa saya mulai? Ya. Ini diparut dulu. Nah, diparut. Diparut seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini, Bun. Seperti ini. Lalu kentangnya juga diparut. Kentangnya kecil saja karena cuma 3. Hati-hati ya, Bun, nanti tangannya kena. Nah, habis itu kita masukkan daun bawangnya. Setelah itu kita masukkan cabenya. Setelah dimasukkan cabai, kita masukkan telurnya. Tiga butir, tentu saja telurnya sudah dicuci bersih. Setelah itu dikocok. Ngocoknya ini harus sampai berbusa. Sampai berbusa betul. Kenapa? Supaya mengembang. Kalau telur dadar biasa, ngocoknya segini sudah selesai. Tapi untuk telur balendo ini belum selesai. Terus dikocok sampai berbusa. Terus nanti ketika memasukkan telur ke wajan, itu apinya harus benar-benar panas. Setelah dimasukkan, lalu dikecilkan apinya. Kalau panas terus, nanti tidak matang sampai ke dalam.
Ini biar saja terus masuknya. Terus ketika memasukkan telur ke wajan, itu dari tempat yang agak tinggi. Supaya dia mengembang seperti berkeriting begitu. Mengembangnya sudah tambah. Sekarang kita panaskan wajannya. Tadi bahannya apa saja ya? Ini kentang, kentangnya 1 butir karena telurnya hanya 3, jadi kentangnya agak kecil. Terus wortel. Nah, wortelnya juga agak kecil. Kalau dalam resep yang saya tuliskan di Masak Pintar 9 adalah telurnya 5. Kalau ini hanya 3, jadi kentangnya dikurangi. Sama wortelnya juga ukurannya agak kecil. Lalu daun bawang. Nah, daun bawang itu kalau dalam bahasa Jawa loncang. Nah, terus cabai. Cabenya saya pakai 2 biji. Tapi tentu sesuai selera ya Bun. Kalau Bunda mau tambah cabenya boleh. Terus bawang merahnya saya pakai 3 biji. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 biji. Lalu garamnya saya pakai setengah sendok makan. Lalu ditambahkan kaldu penyedap 1/3 sendok makan. Begitu Bun. Gitu ya Mbak Tiwi ya. Bentar lagi panas, harus sampai panas betul. Sampai panas betul. Tunggu panas, belum panas. Belum panas ya Mbak Tiwi ya. Nanti Bunda boleh tanya ya seputar masakan. Tapi keluar dari masakan juga boleh deh Bun, kita curhat-curhatan. Nah, ini sudah panas. Tuh, sudah berasap. Lalu kita cara meletakkan itu dari atas. Oh, berkeriting tuh. Nah, jadi keriting. Kalau sudah dimasukkan, kecilkan api. Berkeriting ya, Mbak Tiwi? Kelihatan. Biar kecilkan api. Nanti dibalik, kira-kira sudah agak matang lah. Ini kalau apinya besar, nanti gosong. Karena tadi ketika memasukkan dalam posisi panas. Biar kecilkan api. Sambil kita tunggu, Bunda-bunda boleh bertanya dulu apa yang ingin ditanyakan. Ya. Oh boleh Bunda, saya memang pakai Royco kaldu penyedapnya. Kaldu penyedapnya saya pakai Royco. Cuman setelah saya rasakan, setelah saya amati, saya lebih suka Royco yang rasa sapi. Royco yang rasa sapi dan Royco yang rasa ayam, bedanya lebih mantap yang rasa sapi. Ya, begitu Bunda. Nah ini belum waktunya dibalik ya, sebentar lagi. Wah Bu, ada dari Bu Yuniar nih Bu. Ibu Ayem nggak di WA, nggak Zoom, keren. Jiwa memasaknya terlihat banget. Aduh, terima kasih. Saya memang suka memasak. Mulai dari muda saya suka memasak. Jadi sebetulnya saya pernah dibilang sama teman saya waktu di Jepang. Waktu saya umur 27 tahun ke Jepang, saya bawa anak 1.
Ketika saya motong, orang biasanya terlihat kalau ketika kita memotong sesuatu, kubis lah atau memotong bawang lah, kalau yang sudah terbiasa masak itu motong cek 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 begitu. Tapi kalau yang jarang masak itu nggak usah dibilang saya masak, cara motongnya udah kelihatan. Mbak Ti suka masak nggak nih? Suka ya? Kalau saya bukan masak ya Bu ya. Karena ya mau tidak mau wanita harus bisa masak. Udah deh, mau tidak mau harus bisa masak. Karena seenggak-enggaknya untuk anaknya. Ada kata-kata, Bun, minta telur ceplok seenggak-enggaknya. Harus bisa ya, harus bisa. Iya, saya Tidak adminnya bisa masih dihindari. adminnya ini masih belajar juga nih Bun. Tidak bisa dihindari. Ya. Nah, ini mau saya balik telurnya. Bawahnya sudah kuning. Oke, bisa? Nah, telurnya tebal. Wah, sedap baunya. Baunya sampai ke tempat bunda-bunda enggak nih? Masa ya Bun? Puasa. Kita dekat ya, kita bertemu, masak bareng, makan bareng. Nah, suatu hal yang ketika kita sudah bisa memasak dengan enak, dengan rasa yang tuntas, maka yang saya rasakan adalah satu, tidak kepingin jajan di luar, nggak kepingin. Soalnya apa? Ya makan di luar kayak gitulah masakan. Jadi ada rasa puas tersendiri di dalam hatinya. Kan saya di luar, tapi saya nggak kepingin pisang bakwan goreng. Ya aku bisa bikin bakwan yang enak. Terus tempe gorengku lebih enak. Dan satu lagi kalau kita mengingat unsur kesehatan, sudah pastilah kalau kita beli gorengan di luar, itu minyaknya berkali-kali. Kenapa? Karena tidak mungkin orang jualan gorengan minyaknya hanya sekali atau 2 kali atau bahkan 3 kali. Nggak pernah dia dibuang, pasti tambah lagi, pasti ditambah lagi. Padahal minyak itu maksimalnya 5 kali. Kalau sudah 5 kali itu rantai N-nya sudah rusak. Begitu, Bu. Dan ya. Iya Bu, ada yang tanya takaran minyaknya berapa ya? Takaran minyak. Oh, takaran minyaknya. Ini telur Barendo memang telurnya minyaknya agak banyak ini, agak banyak. Saya pakai sekitar 100 ml. Ya, supaya mengembang memang telurnya agak banyak. Minyaknya. Nah, ini mengembang. Telur sudah matang. Kalau telur sudah matang ciri-cirinya gimana? Kalau Bunda tekan-tekan begini, itu sudah tidak keluar airnya, sudah tidak keluar telurnya. Jadi sudah kaku, sudah atos, sudah keras dipegang-pegang begini. Nah, ketika dipegang-pegang itu sudah matang ini. Tapi kalau telur itu belum matang, ketika begini, dipencet begini, pasti seperti ada airnya. Seperti masih ada yang lembek-lembek. Ini sudah keras. Berarti ini telur sudah matang. Nah, akan kita taruh di tempat. Matang deh, Bun. Di sini ya. Oke, Bunda bisa lihat ya. Telur Barendo, baunya harum dan ini tahan lama karena di dalamnya ada unsur kentang dan wortelnya. Walaupun sampai nanti sahur, buka dan sahur itu masih aman. Tapi kalau tidak telur Barendo itu kaku. Jadi telur ceplok, telur dadar itu enaknya kalau hangat begitu, hangat terus dimakan. Tapi telur Barendo enggak, makanya saya bikin menu untuk buka dan sahur itu telurnya bukan telur biasa, telur Barendo untuk telurnya. Begitu Bunda. Ada pertanyaan Bunda sampai di sini? Silahkan bertanya. Nanti jam kita umumkan. Jam habis zuhur ya. Habis zuhur. Ini ya. ada pertanyaan dari Bunda. Bu,
Kalau saya iris bawang kayak yang jago itu pesan iritnya. Ada tips nggak biar pisau tajam terus? Oh, kalau pisau Agar gimana Mbak Tiwi? Oh, agar pisaunya tajam terus. Kalau saya memang ini memilih pisau itu tersendiri. Kalau pisau itu yang stainless itu cenderung mudah tumpul. Cenderung mudah tumpul. Tapi kalau yang bukan stainless itu malah murah-murahan. Itu awet tajamnya. Mbak Tiwi bisa minta tolong apa itu? Cara buntu itu loh. Nah, ini kalau teleso ini murah saya beli. Saya malah suka pisau yang seperti ini. Ini cuma 5.000 saya beli di pasar. Ini bukan dari stainless, murah. Nah, kalau pisau ini sudah tumpul, kalau sudah selalu memang tes stainless yang bagus sekali. Nah, ini saya pakai muntu. Tahu muntu nggak, Bun? Tahu muntu nggak? Muntu itu yang ketika kita masak untuk ulek-ulek gitu loh. Tahu ya? Tahu. Nah, itu gimana cara menajamkannya? Ini peso, terus dikosek-kosek. Ujungnya dikosek-kosek begini, muntu. Nah, kalau sudah tumpul, sudah nggak tajam, nanti tajam lagi. Cukup segini. Selesai, udah tajam lagi ini, Bun. Mudah ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini ada sharing nih dari Bunda Lina. Benar Ibu Ayam kemarin sore ke pasar Ramadan nggak kepengen beli apa-apa. Nah, saya bilang ke Mama nanti masak sendiri di rumah. Betul, itu yang saya rasakan. Jadi ketika kita sudah merasa bisa di rumah dan masakan kita itu enak, itu betul ya Bunda. Itu ketika kita melihat makanan-makanan di luar rasanya nanti masak sendiri aja di rumah. Nah itu kan dengan begitu hemat dana dan sehat. Kenapa? Karena saya juga pernah jualan makanan. Pernah jualan makanan di ada pesanan kayak gitu. Itu kalau kita itu bikin sendiri, selain kita puas dengan rasanya, puas dengan prosesnya. Kita jelas tahu nyucinya itu bersih. Telur dimasak kita dicuci dulu. Kalau kita beli telur di sana, itu apakah pernah dicuci dulu? Kan kita nggak tahu. Terus saya juga pernah lihat juga ketika saya makan di salah satu rumah makan, Masya Allah sekali saya jadi gelo sampai sekarang. Ketika dia mau masukkan serai dan daun salam, nyucinya itu pakai air yang kotor, yang tadi bekas buat cuci piring. Coba, kalau kita kan nggak mungkin seperti itu, mesti di air yang mengalir. Karena kita tahu kebersihan, kita kan jijik sendiri. Lah kalau di rumah makan, itu kadang terjadi seperti itu, kecuali memang rumah makan yang udah profesional. Seperti itu terjadi. Nah, dengan seperti itu, saya pengen di rumah aja. Selain hemat juga sehat, habis itu rasanya seperti yang aku inginkan. Lidahku pengennya yang seperti ini. Begitu Bunda? Betul ya tuh? Ada sharing. Dari Bunda siapa tadi? Iya. Ada lagi pertanyaan Bunda? Dari Bunda Lina. Iya, Bunda Lina. Ada lagi pertanyaan dari Bunda siapa lagi? Dari Bunda Weno. Bunda Weno? Sih ada yang bilang kalau makan jangan memadukan dua jenis lauk antara prohe dan prona. Protein nabati dan protein nabati. Ya, itu katanya nggak boleh dicampur ya? Menurut ilmu yang saya dapatkan, justru kita tuh makan harus ada protein nabati dan protein hewani. Protein nabati, protein hewani, buah dan sayur. Tapi tentu saja segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kan Allah tidak menyukai segala sesuatu yang berlebihan. Tapi tentunya kan tidak berlebihan. Makanya saya bikin menu telur, nanti dipadukan dengan tahu tempe. Nggak apa-apa Bunda, asal tidak berlebihan. Segala sesuatu tidak berlebihan. Protein juga kalau kebanyakan juga nggak baik. Tetapi salah satu kita puasa
supaya puasanya itu tidak terasa lapar, puasa aman, itu malah justru butuh protein hewani, protein nabati, protein buah dan sayur. Begitu diperlukan, Bun. Nggak apa-apa kok, Bun, protein nabati dan protein hewani dicampur, dipadukan, tapi tentu saja segala sesuatunya tidak berlebihan. Kalau berlebihan, kurang aktivitas juga nanti jadinya kan kegemukan ya di badan. Begitu, Bunda? Lanjut dari Bunda Rosi. Bu Ayem mau tanya kelas Masak Pintar berikutnya diadakan kapan ya? Apakah materinya sama atau berbeda? Apa, Masak Pintar? Berikutnya. Oh, saya bantu jawab ya. Ya. Jadi kelas Masak Pintar berikutnya itu tanggal 14 Mei ya, Bunda. Ya. Jadi ya. setelah Lebaran, 1 minggu setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Terus ini kelas yang dekat setelah ini adalah kelas cara membuat 21 macam sambal. Jadi aneka sambal ya. Kelas aneka sambal yang akan dimulai tanggal 14 kalau tidak salah. 14 April. Jadi banyak bunda-bunda di kelas ini maupun di grup lain yang ternyata Bu Ayem juga ada kelas sambal dari bahan cabai, tapi ternyata bisa menghasilkan bermacam-macam sambal dan rasanya berbeda. Cara pengolah cabainya sama, tapi cara mengolahnya beda saja akan terjadi sambal yang beda rasanya. Dan ternyata pasangannya berbeda. Semalam juga ada yang tanya, Bu, kalau saya masaknya soto ini sambelnya yang seperti apa? Nah, itu memang kita harus pas. Dan bahkan tempe juga dia bisa dibikin sambel. Dan ternyata dengan adanya sambel, aku bikin sambel tapi yang tidak pedas, ada caranya. Supaya kita aman di perut gitu. Terus setelah kelas sambel juga kita nanti tanggal 17 ya. 17 April ada kelas edisi Lebaran, menu Lebaran. Nah, menu Lebaran ini spesial. Coba ada tamu-tamu yang datang atau kita pengen di rumah waktu libur, kita pengen membuat menu Lebaran sendiri. Nah, itu nanti sudah saya siapkan. Mumpung libur, kita sudah beberapa hari di rumah, kita masak sendiri untuk menu Lebaran. Karena ternyata kemarin kebetulan anak saya mertuanya di Cibinong, sedangkan dia tinggal di Magelang, dia beli paket gitu loh, menu Lebaran. 500.000, dapatnya cuma sedikit. Nah, mau kirim mertuanya jauh, ya udah saya pesan aja. Ada ini, ada itu, cuman segitu. Coba kalau kita bikin sendiri dengan rasa yang kita kehendaki, tentu saja akan lebih enak dan lebih banyak dan puas hati. Nah, menu Lebaran yang akan dibuat Bu Ayem itu nanti apa? Cara membuat ketupat, cara membuat lontong, lalu cara membuat rendang yang enak itu seperti apa? Karena saya juga coba makan rendang, itu rendang itu seperti ini, rendang ini seperti ini, rendang ini seperti ini. Ada macam-macam rendang. Rendang yang enak yang seperti apa? Cara membuat rendang, terus cara membuat sambal goreng ati. Nah, itu nanti kita akan bahas di situ, sambal goreng ati yang enak. Lalu sayur, tapi sayurnya sayur yang cocok untuk lontong dan ketupat. Sayur nangka dan kacang panjang. Lalu ada tambah lagi opor yang enak itu yang seperti apa. Nah, nanti kita akan pelajari di saat menu edisi Lebaran. Menu edisi Lebaran ini nanti akan keluar tanggal 17 ya. Tanggal 17. Begitu ya Bunda. Jadi menu Masak Pintar batch 9 nanti Mei ya. Batch 10 bulan Mei ya. Ya. Begitu Bunda. Ada lagi pertanyaan Bunda? Silakan. Ya, pertanyaan dari Bunda Ane. Bu, kalau bikin tahu kriuk kok tahu dalamnya masih basah gitu ya? Jadi banyak minyaknya, tapi luarnya kering. Gimana ya Bu? Oke. Cara membuat tahu kriuk supaya sampai dalam. Nah, itu ada caranya itu. Yang pertama, ketika memasukkan tahunya, itu adalah apinya panas betul. Jadi minyaknya itu sudah panas banget. Udah panas. Setelahnya itu pakainya api sedang, jangan api kecil banget. Kalau api kecil banget nanti jadi ngembang minyak, nggak matang. Pertama kali masuk apinya sudah panas, lalu pakai api sedang. Selanjutnya minyaknya memang harus terendam. Jadi terus selanjutnya pakai wajan yang tebal. Saya memang pakai wajan yang tebal, saya suka pakai Balkis. Maaf ya, bukan promosi wajan ya, karena saya bukan bisnis di bidang itu.
Pakai wajan Balkis. Kenapa wajan yang tebal? Dengan wajan yang tebal itu akan menyimpan panas, akan menghantarkan panas yang tinggi, sehingga panasnya akan sampai dalam. Begitu Bunda. Kemarin saya juga bikin, Mbak Tiwi juga nyoba, kriuk sampai dalam ya, matang sampai ke dalam. Jadi memang panas betul, wajahnya tebal, dan minyaknya harus terendam. Begitu Bunda. Begitu Bunda, terima kasih. Ada lagi pertanyaan Bunda? Ya. Dari Bunda Ana ya Bu. Ya. Bu Aya mau tanya, saya ini bingung pakai bumbu dasar karena pasti ada penambahan bahan lainnya selain bumbu dasar. Bagusnya di materi kelas masak pintar selanjutnya, cara membuat masakan menggunakan bumbu dasar seperti nasi goreng atau mie goreng atau masakan lainnya menggunakan bumbu dasar. Oke. Nah, dalam menu yang batch sekarang ini, saya gabungkan. Kadang-kadang saya menggunakan bumbu dasar, kadang-kadang tidak. Tapi di keterangan resepnya setara gitu ya. Ada setara. Jadi dengan cabenya sekian, bawangnya sekian, setara dengan bumbu dasar sekian. Kenapa saya menggunakan dua-duanya? Supaya bunda-bunda yang belajar di kelas saya itu pintar dua-duanya. Jadi kita menggunakan bumbu dasar bisa, menggunakan tidak bumbu dasar bisa. Harapan saya, bunda-bunda yang ikut kelas saya itu akan menjadi bunda yang terampil dalam segala situasi. Karena mungkin pas kita datang ke rumah mertua atau dia masak bareng bersama bunda-bunda yang lain tanpa menggunakan bumbu dasar, wah aku bisa. Kayak gitu, harapan saya begitu. Nah, terus kalau memang bumbu dasar misalnya, bumbu dasar putih itu dibuat untuk nasi goreng, itu enak banget, Bun. Enak banget. Cuman kalau bumbu dasar putih memang tidak ada cabenya. Tapi kalau ada pedesnya, pakailah bumbu dasar merah. Dan ada rahasia tersendiri untuk bikin nasi goreng yang enak. Jangan lupa pakai kecap asin. Nah, kecap asin. Kalau kecap manis boleh sesuai selera. Kalau saya kecap manis sedikit lagi, sedikit banget, atau cenderung malah saya tidak pakai karena saya tidak suka nasi goreng yang manis. Tapi kalau kita beli kan ada juga nasi goreng yang manis. Tapi kecap asin tuh harus. Jadi saya kalau masak nasi goreng nggak ada kecap asin, saya nggak jadi. Nah, untuk masak yang enak, kita memang harus totalitas. Maksudnya kafah. Dalam bahasa Arabnya kafah ya, totalitas. Ketika saya masak nasi goreng kok tidak ada kecapnya, kecap asinnya, saya memang nggak jadi, takutnya nanti bahannya sudah mahal, sudah capek, tapi ternyata hasilnya tidak enak. Nah, kan hemat waktu, hemat biaya, dan hemat bahan kayak gitu. Jadi mending lengkap saja sesuai petunjuknya kayak gitu. Nah, gitu. Ada juga yang ditambahkan saus tiram. Nah, enak juga. Nasi goreng tambahkan saus tiram, enak, Bun. Jadi kalau sudah pakai saus tiram, saya nggak pakai kecap lagi karena nanti manisnya terlalu tinggi. Kalau manisnya terlalu tinggi, jadi kita tidak bisa merasakan rempahnya. Yang muncul yang paling depan adalah manisnya. Jadi kita masak memang harus pakai perasaan, kayak seni begitu, Bunda. Iya. Terus untuk mie goreng itu pakai bumbu dasar putih. Nah, untuk bumbu dasar putih tinggal tambahkan kecap sama merica. Karena di bumbu dasar putih pakainya bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Nah, mericanya memang belum ada. Tinggal tambahkan merica, seperti itu tinggal pakai merica bubuk. Nah, saya selalu sedia merica bubuk, ketumbar bubuk selalu. Karena apa? Biar praktis dan cepat masaknya. Tinggal masukin begitu. Begitu Bunda. Ada lagi Mbak Tiwi pertanyaan dari Bunda Lutfi? Iya. Itu banyak ya Mbak. Ya, dari Bu Novi, tipsnya Bu, kalau menggoreng itu bagusnya apinya besar atau kecil biar hasil menggorengnya luarnya kriuk, dalamnya empuk. Oh, telur itu ya? Oh, tahu. Tahu crispy itu ya? Oh iya, untuk tahu crispy sedang, tapi sedang agak besar. Yang penting wajan itu menentukan memang. Dengan api sedang, tapi wajannya itu kalau wajannya yang tebal atau wajahnya yang tidak lengket, itu kan walaupun dengan api sedang, panasnya masih tetap. Sehingga dia menghantarkan panas yang tinggi, tapi tidak gosong. Begitu Bunda. Ya memang Bunda gitu ya, kalau sudah jadi Bunda peralatan sederhana tidak harus mahal, tapi pas aja memilihnya.
Begitu Bunda ya, jadi apinya sedang, tapi ketika masuk harus panas betul. Sepertinya banyak pertanyaan ya dari Bunda-Bunda. Wah, senang sekali. Ya, pertanyaan dari Bunda Ina ya, Bu Ayam biasanya masak menghabiskan waktu berapa lama ya Bu untuk sekali masak keluarga? Oh, untuk masak berapa lama? Saya kalau masak untuk sayur, protein nabati, protein hewani, 1 jam saya selesai. Dan ketika saya masak, itu tidak harus disiapin dulu semuanya, baru kita masak, itu menurut saya kelamaan. Tapi kalau dalam video saya memang masak bahannya apa, saya foto dulu, nanti kalau tidak saya foto dulu, nanti jadi kurang komunikatif, kurang paham Bunda-Bunda. Tapi kalau saya masak harian di rumah, misalnya saya mau masak cabai hijau dengan tempe misalnya. Sudah saya siapkan tempenya ada, terus saya siapkan bawang merah, bawang putih, cabai sudah ada. Walaupun belum saya potong-potong semua, saya sudah bisa memulai. Memulai pertama, saya harus siapkan wajan dulu, siapkan wajan sama minyak di wajan. Begitu sudah siap situ, saya sambil potong bawang. Bawang sambil saya potong, cepat. Setelah potong saya bawang, saya sambil masukkan di situ. Sambil masukkan, saya balik-balik sebentar, saya sambil potong cabai. Jadi cabai belum saya masak, belum saya potong-potong, saya sudah berani memulai masak. Ketika nanti bawang merah itu sudah matang, saya potong cabainya sudah selesai, saya masukkan. Begitu saya balik-balik sudah layu, sebentar saya sambil potong tempenya. Tempe langsung saya masukkan. Saya kasihkan air panas sebentar supaya tidak gosong. Saya salah kalau nambahkan air, itu pakailah air termos atau air hangat atau yang penting air matang. Kenapa air matang? Kalau saya memasukkan dengan air mentah, ketika bawang merah, bawang putih, dan cabai sudah ditumis, sudah matang dengan air mentah, nanti rasanya tuh jadi kembali lagi mentah lagi. Walaupun dengan air dingin, tapi dengan air matang. Itu rasanya akan jadi sedap, tidak merusak bumbu yang sudah kita tumis. Nah, itu tips untuk menjadi masakan enak. Nah, terus ngasih airnya jangan kebanyakan ya Bun, sesuai ukuran saja. Kalau kebanyakan nanti rasanya jadi ke utara ke selatan nggak genah kayak gitu. Begitu Bunda. Nah, jadi 1 jam itu, nah sambil kemarin juga ada yang bertanya, gimana caranya masak setelah selesai masak tempatnya berantakan, itu kan butuh waktu lagi. Nah, ketika kayak tadi misalnya sayur tempe sudah saya kasih air sebentar, kan untuk memasukkan santannya kan butuh waktu sebentar. Saat sebentar itu kan wastafelnya dekat dengan kompor. Saya langsung sambil cuci piring. Cuci piring, sisa-sisa tadi buat potong-potong-potong. Begitu cuci piringnya selesai, ini sudah harus masukkan santan. Jadi ketika masaknya selesai, cuci piringnya juga selesai juga. Beres deh, cepat dalam waktu. Masakan matang, tempatnya bersih. Begitu Bunda, memang kita butuh konsentrasi, butuh keterampilan khusus. Tapi nanti kalau Bunda-Bunda sudah terbiasa masak, saya rasa akan bisa dengan waktu itu. Begitu sudah selesai masak, tempatnya sudah bersih, kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Begitu Bunda. Ya, Begitu Mbak Tini. Lanjut ya dari Kak Tata. Bu Ayam mau tanya, kalau misal kalau bikin mie instan, kalau beli itu minyak kenyal. Tapi saya kalau masak sendiri kok nggak bisa kenyal gitu minyak ya Bu? Kalau masak mie instan, kalau beli mie instan ya, kenyal. Oh begitu orang ya. Tapi kalau bisa sendiri, kok enggak ya? Kalau gitu mungkin jenis mie-nya. Jadi jenis mie-nya memang ada bermacam-macam mie. Ada bermacam-macam mie. Lah, kita memilih mie-nya yang tepat, mie burung dara, beda lagi dengan mie eko, mie instan ya. Oh, mie instan berarti kayak Indomie ya. Oh, kalau bikin sendiri nggak kenyal ya. Oh, kok bisa kenyal. Oh gitu ya. Berarti kalau Bunda bikin sendiri mungkin kematangan Bunda jadi rotok seperti apa ya, kalau dalam bahasa Jawa namanya melodrok ya. Melodrok ya. Jadi jangan kebanyakan. Tapi tentu saja sekali lagi, ketika memasukkan minyak itu airnya sudah mendidih. Kalau airnya belum mendidih dimasukkan, nanti ngerebusnya kelamaan jadinya matangnya nggak genah, nggak jelas, sudah lagi melodrok begitu Bun.
Iya, seru deh Bunda. Puasanya jadi nggak lapar ya. Jadi nggak lapar, kita banyak bercanda jadinya. Ya, lanjut ya dari Iya. Kak Ane. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Boleh difotoin ya Bu wajan balkis di grup Iya. ya, difotoin ya. Untuk kecap asin tadi bisa diganti saus tiram ya Bun untuk nasi goreng. Sudah. Boleh. Kalau saya kecap asin itu bukan digantikan saus tiram, saya tambahkan saus tiram. Jadi kecap asin itu harus. Kadang-kadang saya masak malah tidak pakai garam karena asinnya dari kecap asin, kadang-kadang begitu. Tapi kan Bunda suka-suka sendiri. Kalau sudah ditambahkan dengan kecap asin dan dengan kaldu, nggak pakai garam lagi. Terus tambahkan saus tiram. Jadi bukan digantikan ya. Kalau saya tambahkan supaya rasanya tuh mantap. Ya. Ya, Bu Belum Ayen terlalu saya. meresap sekali. Tadi tanah bau bacem ya. Oh Bau ya, bacem. dari Bunda Lutfi ya Bu. Iya. Bu, saya penasaran sama cara membuat cumi balakutek yang tinta hitamnya masih ada. Wah, bisa ini Bu buat besok ya. Materi besok ini. Maksudnya ya mau bikin masak cumi. Iya, Oh, cumi biar balakutek. hitam-hitamnya masih ada. Iya, yang pakai tinta gitu. Oh iya, itu kan tinggal yang hitam-hitamnya tuh bikin enak loh. Hitam-hitamnya bikin enak. Itu cuman dibersihkan tintanya aja, tintanya ditarik saja. Tintanya ditarik saja, bersihnya nggak usah sampai waduh dalamnya hitam-hitamnya dihilangkan. Jangan, justru hitam-hitamnya tuh bikin sedep. Kalau saya bumbunya nggak usah terlalu banyak bumbu. Kalau terlalu banyak bumbu, karena cumi-cumi itu sudah sedap, sudah gurih. Kalau terlalu banyak bumbu nanti rasa sedapnya di cumi-cumi itu hilang. Kalau saya masak cumi-cumi, bawang merah, bawang putih saja, sama bawang putih sama garam malahan kalau saya. Bawang putih sama garam. Terus ya, saya malah nggak pakai bawang putih, Pak Ji. Ya, bawang putih sama garam saja. Kan itu dimasukkan di air saja, kan direbus kayak gitu ya. Terus nanti ngerebusnya itu sampai asat, sampai hilang habis airnya. Jadi airnya sedikit saja. Kalau sudah kayak gitu boleh ditambahkan nanti minyak sedikit, enggak pun boleh. Kalau terlalu banyak bumbu nanti sedapnya hilang kayak gitu. Begitu Mbak Dewi. Oh tadi saya lihat ada pertanyaan, saya berkali-kali bikin bacem tapi nggak meresap kayak gitu. Ada ya, berkali-kali bikin bacem kok nggak meresap. Nah, iya bawang putihnya diulek ya Bun, bawang putihnya diulek. Terus kok nggak meresap kenapa? Pertama untuk bikin bacem supaya meresap, airnya jangan terlalu sedikit, cukuplah ya, cukup. Atau terendam semua. Terus bumbunya bawang merah, bawang putih, ketumbar, salam lengkuas, asem masukkan. Setelah itu ditutup. Nah, ini yang bikin meresap itu ditutup. Kalau nggak ditutup nggak akan meresap. Ditutup. Habis itu apinya jangan kebesaran. Apinya api sedang, cenderung kecil. Memang kalau mau meresap butuh waktu yang agak lama. Nah, setelah itu nanti ditunggu sampai airnya itu habis. Sekali-kali dibalik. Sekali-kali dibalik. Kadang-kadang yang bagian atas itu suka nggak kena bumbu. Dibalik. Setelah dibalik nanti ditutup. Nah, ditutup. Sekali-kali dibalik juga ditutup. Tambahkan kaldu kalau udah mau asat. Kalau udah mau habis. Nah, setelah airnya itu tinggal sedikit, kecilkan api lagi. Kecilkan api. Nah, jadi setelah kecilkan api, dia akan meresap dengan sempurna. Nah, tahu bacem ini bisa sekaligus bikin tahu dan tempe. Lalu mana yang akan dimasak duluan? Selanjutnya dimasukkan dalam tempat tertutup, lalu dimasukkan kulkas, 3 hari 4 hari tinggal goreng. Begitu ya, Bun. Jadi supaya meresap ditutup dengan api yang tidak terlalu besar. Ditunggu sampai airnya asat, habis sampai airnya habis. Begitu, Bunda? Ya. Ya. Lanjut ya dari Bunda Purwanti. Umi ya. Kalau beli nasgor di abang-abang itu suka ada yang rasanya pakai ebi atau rebon, itu gimana caranya ya? Oh, betul, boleh. Ada rasa ebi sama rebon, gimana caranya? Kan ada nasi goreng udang. Nah, jadi cara masaknya adalah kalau kita pakai bumbu dasar dimasukkan, setelah itu udang segar boleh ditumis beserta bumbunya. Dimasukkan bersama bumbunya, biarkan udangnya itu matang, baru dimasukkan nasinya. Memang ada Bunda pakai
udang yang segar, tapi udangnya dikupas dulu. Ebi atau rebon. Kalau ebi atau rebon, rasanya ya, kalau pakai ebi atau rebon itu cenderung kalau saya lebih pada pakai Royco yang rasa ebi. Nah, kan ada Royco yang rasa ebi. Nah, kalau bikin nasi goreng itu pasti pakai penyedap, kalau enggak kurang sedap. Ada yang pakai Masako, ada yang pakai Royco, dan ada juga Royco yang rasa ebi. Nah, itu dimasukkan di nasi goreng itu enak sekali. Enak begitu. Begitu, Bun. Tapi kalau rebonnya itu dimasukkan ke nasi goreng nanti jadi kasar nasi gorengnya rasanya. Jadi lebih pada kaldunya itu pakai rasa ebi. Begitu, Bunda. Wah, seru, ramai sekali. Masih ada waktu ya. Senang saya Ibu Bunda-Bunda semua semangat untuk menyajikan yang terbaik buat keluarganya. Ya, lanjut ya dari Bunda Fitri. Bun, kalau bikin nasi goreng, kalau sudah pakai kecap asin, apa masih menggunakan garam? Nah, itu tadi yang saya katakan. Saya kadang-kadang kalau masak nasi goreng sudah pakai kecap asin, saya tidak pakai garam. Karena nanti jadi asin lagi. Apalagi setelah pakai kecap asin, kan nanti ditambah kaldu penyedap. Jadi kaldu penyedapnya sudah mengandung asin. Jadi saya tidak perlu pakai garam karena sudah ada kecap asin dan tambahkan kaldu penyedap. Kalau kurang asin sedikit, saya tambahkan lagi kecap asin. Jadi nggak pakai garam. Itu lebih enak, lebih gurih. Terus mau enak lagi juga ditambahkan. Kadang-kadang kan kalau anak kecil susah makan sayur. Nah, maka saya pakai wortel, saya potong kecil-kecil kayak gitu, masukkan ke di situ supaya anak makan sayur. Atau boleh juga kalau sudah terakhir tapi masih panas-panas kayak gitu, masukin kol. Kolnya nanti dimasukin belakang jadi setengah matang, potongnya kecil-kecil. Enak juga itu, Bu. Jadi sekaligus kita bisa makan sayurnya. Terus cocoknya kalau nasi goreng itu pakai telur ceplok mata sapi. Atau boleh juga telurnya diorak-arik dulu, dimasukkan telurnya juga enak. Terus tambahkan kerupuk. Enak. Nah, puasa-puasa kita nasi goreng itu. Puasa-puasa ngomongin makanan ya, Bun. Gak apa-apa. Nah, ada sharing dari Bunda Rosi, Bu. Oh iya, mau sharing selama recook menu kemarin itu, mungkin untuk bahan tempe dan tahu itu seperti bikin menu tempe tahu yang diolah langsung. Kecuali yang bacem itu meal plan-nya, sebaiknya di awal-awal mungkin ya, karena tempe yang saya simpan itu setelah beberapa hari disimpan di food container itu ketika dimasak rasanya berbeda, Bun. Oh gitu ya. Iya. Baik, terima kasih atas masukannya. Jadi, tapi untuk di belakang ada tahu apa ya, yang menu di belakang, tempenya dimasak cabai hijau kalau tidak salah ya. Nah, kenapa di belakang ya untuk cabai hijau? Sebetulnya kalau kita mau ingat sayur nenek, itu kalau cabai hijau, itu enaknya tempenya memang sudah begitu, tidak begitu baru. Kan ada juga tempe semangit kalau dalam bahasa Jawa ya, itu tempe yang sudah diinapkan. Jadi dengan adanya tempe yang sudah seperti itu, sudah tidak baru, itu kalau dibikin tempe, sayur tempe, cabai hijau, itu akan tambah enak, sebetulnya begitu. Tapi mungkin memang ada yang tidak suka ya, ada yang tidak suka. Tapi kalau yang bagi yang betul-betul meresapi sayur nenek cabai hijau, itu bagus tempe yang seperti itu, makanya saya ambil di belakang. Tapi kalau Bunda suka yang fresh, oke baik, nggak apa-apa Bunda. Terima kasih atas masukannya Bunda, terima kasih. Ya, terima kasih ya Bunda Rosi ya. Iya, terima kasih banyak. Ya, lanjut dari Bunda Ana. Bunda, pertanyaanku di grup saya tanya di sini. Maaf, bagaimana caranya memasak orak-arik daging cincang menggunakan bumbu dasar putih? Orak-arik cincang. Oh, daging cincang ya. Jadi dagingnya kan sudah dicincang itu ya, menggunakan bumbu dasar putih. Kalau untuk daging pakai bumbu dasar putih, ditumis dulu. Setelahnya kalau daging itu enak tambahkan bawang bombay. Nah, jadi setelah bumbu dasar putih ditumis kan itu udah matang juga sih. Sebenarnya bareng juga nggak apa-apa karena bumbu dasar putih itu udah matang. Jadi gini, panaskan wajan. Setelah panaskan wajan, tambahkan minyak sedikit, 1 sendok atau 2 sendok. Terus masukkan bumbu dasar putih. Nah, kan bumbu dasarnya udah putih, udah matang itu. Lalu masukkan bawang bombay. Setelah kan masakkan bawang bombay, lalu masukkan daging,
lalu tambahkan merica. Kita pedasnya pakai pedas merica aja sedikit. Nah, dengan begitu jangan terlalu banyak kalau punya anak kecil. Daging itu kalau pakai merica enak, Bun. Enak. Tapi kalau cara masaknya seperti itu boleh tambahkan kecap, tapi kecapnya sedikit saja. Tapi kalau daging mau dimasak seperti semur, kecapnya banyak enak. Atau daging mau dimasak pakai cabai agak pedas, kecapnya banyak, agak manis-manis enak. Tapi kalau dicincang seperti itu, kecapnya sedikit aja. Terus tambahkan, jangan lupa bawang bombay sama merica dan kaldu. Begitu Bunda? Begitu ya Mbak Tiwi, jelas sepertinya ya? Iya, jelas. Gampang sekali ya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Bunda Ruli. Agar tempe atau tahu crispy kriungnya tahan lama kayak di abang-abang, bagaimana caranya? Tahu crispy ya? Supaya seperti di abang-abang itu ya, tahan lama. Itu pertama kira-kira ditambahkan dengan tepung beras, Bunda. Nah, jadi tepung berasnya, komposisi tepung berasnya ditambahin. Terus cara gorengnya memang itu tadi matang sampai ke dalam. Kalau matang sampai ke dalam, otomatis kan di dalamnya kalau matang sampai ke dalam, seperti yang tadi sarankan wajahnya tebal, ketika memasukkan panas, ketika kering sampai dalam, jadi dalamnya tahu itu sudah nggak ada komposisi airnya. Kalau dalamnya itu belum matang sehingga masih ada komposisi airnya, sehingga airnya itu yang bikin nanti tidak crispy. Karena airnya tetap ketika suhunya dingin bisa juga keluar lagi. Begitu Bunda ya. Jadi hindari air di dalam tahu. Iya. Ya. Rasa iya. Ya. Sudah mau berakhir. Bapak, masih ada Masya Allah. Waktu, Bu. Untuk Bunda Ana, iya nanti rekamannya saya share ya di grup ya. Lalu dari Bunda Rizka, menu asam-asam daging bagusnya bagian apa ya, Bu? Oke. Dagingnya bagusnya Bang, ada sedikit lemaknya, jadi gurih. Padahal sebenarnya nggak bagus untuk badan ya. Tapi kan nggak banyak-banyak. Kalau terlalu daging sekali, rasanya kurang sedap. Jadi ada sedikit lemak-lemak di bagian mana ya Mbak Tiwi ya? Bukan bagian paha. Bukan bagian paha. Di bagian punggung ya, di bagian punggung. Jadi ada yang keras-kerasnya sedikit, tapi nggak terlalu banyak. Terus ada lemak-lemaknya sedikit, jangan kebanyakan lemaknya. Sehingga akan jadi gurih. Jadi masakan di asam-asam dagingnya akan jadi gurih. Tidak daging semuanya. Justru kalau tidak daging semua, kan harganya agak sedikit murah malahan pun. Kalau misalnya daging semua kualitas nomor 1, harganya kemarin saya beli 135. Tapi kalau bagian itu, mungkin harganya bisa cuma 100 atau 90. Begitu. Begitu ya. Ya. Saya lanjut ya, Bu. Dari Bunda Ruli lagi, untuk bumbu dasar tahan berapa lama dalam botol kaca? Untuk bumbu dasar tahan berapa lama dalam botol kaca? Oh ya, bumbu dasar itu tergantung kita memasaknya. Kalau memasaknya itu sudah matang betul, yaitu terlihat minyaknya itu sudah bening dan warnanya sudah agak coklat, itu lama Bun. Di dalam botol itu bisa sampai 1 bulan, bisa sampai 2 bulan bisa. Nah, terus supaya Bunda awet misalnya saja begini, Bunda masak agak banyak, terus jadi beberapa botol misalnya. Kita keluarkan 1 botol, lalu yang 2 botol biar masuk di kulkas. Kenapa? Kalau semuanya masuk di kulkas, nanti pas Bunda mau ngambil itu kan jadi beku. Jadi kayak susah kayak gitu. Yang 1 botol biar di suhu ruang. Kalau kita masak tinggal ngambil itu kan 1 sendok, 1,5 sendok kayak gitu. Untuk besok lagi ditutup lagi. Yang paling aman supaya awet itu salah satunya jangan sampai kemasukan air. Atau ketika Bunda ngambil 1 sendok di botol itu, lalu sendoknya itu basah, nah itu kan berarti ada air yang masuk. Nah itu yang bikin cepat basi, cepat tidak tahan lama. Maka pastikan Bunda ngambil 1 sendok ke botol itu, sendoknya adalah bersih. Lalu ditutup lagi. Lalu nanti Bunda sudah habis, ini botol yang 1, mungkin seminggu atau 2 minggu, baru keluarkan 1 lagi botol yang berikutnya. Nah, itu di luar itu 1 seminggu 2 minggu nggak apa-apa. Saya juga ada di dapur itu beberapa hari sudah ada kalau 2 minggu sampai sekarang nggak apa-apa. Karena memang proses membuatnya saya mateng. Nah, begitu ya, Mbak Tiwi.
Mohon maaf semuanya bunda-bunda untuk pertanyaan yang belum dijawab karena ternyata waktu kita sudah habis, sudah 1 jam. Ya. Sebelum kami tutup, boleh yuk open kamera Ya, nanti juga sebentar, Ibu Ayam nutup juga ya Mbak Tiwi ya. Iya, nanti ada tambahan juga dari Ibu Ayam ya. Yuk open kamera ya. Open kamera. Nanti materinya di-share ya Mbak Tiwi ya, rekamannya. Iya, nanti rekamannya saya share ya di grup materi ya, supaya lebih mudah. Halo Bunda Tata, Bunda Rosi, Bunda Kia, Bunda Rita, Bunda Putri. Wah, cantik-cantik. Bunda Ana, halo. Ya lainnya Bunda Ani, halo. Bunda Herni. Nah, ini kayaknya banyak yang sambil kerja ya Bunda. Iya, iya. Kayak di tempat kerja. Halo gitu. Bunda. Ya. Ya, masih ditunggu. Halo Bunda Indri. Saya mulai ya. Oke. Bentar, ada yang masuk lagi. Ya. Mulai. 1, 2, 3, senyum. 1, 2, 3. Lagi, 1 kali lagi ya Bunda ya. Bentar. Ya. 1, 2, 3, senyum. Nah, terima kasih Bunda-Bunda sekalian. Oh ya, mungkin katanya tadi Bunda, Bu Ayam ada tambahan ya? Ya. Oke, waktu yang jelas Bunda sini adalah bunda-bunda yang hebat, bunda-bunda yang luar biasa, karena bunda-bunda punya niat baik untuk memberikan yang terbaik buat keluarganya. Dan teriring doa dari saya, semoga bunda-bunda di sini menjadi sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bahagia, aman, tentram bersama keluarga, karena bunda bisa menyajikan yang terbaik untuk suami dan untuk anak-anak, supaya bunda-bunda suami dan anak-anak merasa bahagia bersama bunda, karena bundaku adalah sayang dengan memberikan maksimal apa yang bunda bisa. Dan selanjutnya dengan masak yang totalitas, masak yang baik, masak yang enak, masak yang sehat, uang tidak mahal, hati untuk tidak jajan di rumah, untuk tidak beli di rumah, sehingga tambah sehat. Itu yang nomor 1. Maka anak-anak pun akan tahu, suami pun akan. Mohon maaf, putus ya Mbak? Enggak, tadi sempat sedikit terputus ya Pak ya? Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk bunda-bunda semua karena sudah hadir. Ya. Bu Ayu. Ya. Ibu-ibu tadi ada yang panggil. Ibu kemute, Bu Ayam kemute. Oh, Ibu. Oh, sampai mana ini tadi? Sampai penutupan. Oh iya, berarti diulang. Maaf bunda, saya ulang tadi ke-mute ya Bun. Sekarang udah dengar belum? Udah dengar? Oke, baik bunda-bunda semuanya. Bun. Halo, dengar? Dengar bunda? Dengar Bun. Jelas. Oke. Bunda-bunda yang hebat, bunda-bunda saya ulangi dengan penutupan ya bunda. Maaf mau tambah waktu sedikit. Bunda-bunda yang hebat, bunda-bunda yang luar biasa yang ikut di kelas ini, karena saya yakin bunda-bunda punya niat yang baik untuk menyajikan yang terbaik untuk keluarga. Teriring doa dari saya, semoga bunda-bunda sakinah mawaddah warahmah, terus bunda dan suami dan anak-anak sehat selalu, karena bunda-bunda sudah niat baik untuk menyajikan yang terbaik untuk keluarga. Dengan adanya bunda-bunda itu, masak yang enak, masak yang sehat, masak yang tulus dengan hati yang tulus dari hati yang paling dalam, makanya suami maupun putra-putri akan rindu dengan masakan bunda sendiri, sehingga tidak pengen jajan di rumah, sehingga hemat waktu, hemat biaya, sehat. Nah, begitu bunda.
Terus sampai ketemu lagi di kelas saya selanjutnya, yaitu di kelas cara membuat 21 macam sambal. Karena dalam segala situasi, bunda-bunda nyambel bisa, masak rendang bisa, masak harian bisa. Nah, segalanya bisa. 21 macam sambal, dan selanjutnya lagi akan ketemu di kelas edisi Lebaran. Setahun sekali saya membuka kelas ini, karena mumpung kita libur, mumpung kita ada waktu di rumah bersama keluarga, bersama anak-anak, ayo kita libatkan suami, anak-anak, kita masak bareng, jadi suasana keluarga jadi tambah romantis. Masak bareng, di dapur bareng, libur bareng, ayo kita makan bareng hasil karya masakan Bunda dan masakan anak-anak bersama suami. Begitu ya Bunda, mohon maaf ada kurang dan lebihnya. Terima kasih, bila taufik walhidayah, sampai ketemu lagi di kelas-kelas saya selanjutnya. Semoga Allah membimbing dan melindungi kami dan kita bisa puasa dengan sehat sampai di akhir puasa. Dan doa-doa Bunda semua diterima Allah dengan hajatnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bunda. Terima kasih Bu Aya. Sama-sama Bunda. Terima kasih Bu Aya. Sama-sama. Semoga doa kita dikabulkan Allah sama-sama ya Bunda. Amin. Halo anak cantik ganteng. Assalamualaikum. Halo Dedek, Dedek. Dedek, dadah Dedek.